Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Surya Darmasena membuka diklat keterampilan bagi usaha mikro di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar. Pelatihan berlangsung selama 3 hari yang diisi dengan kegiatan teori dan praktik. Kegiatan diklat keterampilan bagi usaha mikro di Kota Denpasar diikuti 70 orang peserta yang dibagi menjadi 2 angkatan. Angkatan pertama diikuti 40 orang peserta yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 April 2021. Sementara angkatan kedua yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 7 Mei 2021 diikuti 30 peserta. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar, Made Erwin Surya Darmasena mengatakan, diklat keterampilan bagi usaha mikro di Kota Denpasar tahun ini kembali digelar setelah sukses dilaksanakan tahun lalu. Melalui diklat ini diharapkan usaha mikro nanti lebih bangkit dan berdaya guna di masa pandemi. Dalam diklat ini pihaknya bekerja sama dengan Bali Chef Community dan Bank BPD Bali. Diklat ini adalah merupakan kelanjutan juga, karena tahun lalu kan kita sudah melakukan diklat. Diklat tahun lalu sudah berjalan dengan baik, sukses, di mana mereka itu luar biasa, di luar ekspektasi kami. Mereka benar-benar merasakan apa yang didapatkan dari diklat semacam ini dengan set-set yang begitu luar biasa itu. Mereka benar-benar merasakan benar. Narasumber dalam kegiatan diklat ini berasal dari Bali Chef Community yang beralamat di Jalan Dewi Sri 2 nomor 168X Badung dan dari CV Pelangi Jalan Sekar Jepun Denpasar. Peserta diklat diberikan materi teori dan praktik pembuatan kue basah dan pembuatan kue kering serta tata laksana menghidangkan dan pemasaran di tengah masa pandemi COVID-19. Kami tekankan nanti adalah bagaimana pengolahan daripada produk-produk yang nanti kita akan latih itu adalah terjaga kesehatannya, cara pengolahannya juga, dan kemudian pelatihan nanti pun bagaimana kita bisa mempackaging makanan, tetap menjaga kesehatan, kemudian tatanan kehidupan baru itu tetap diimplementasikan dalam pelaksanaan produk-produk. Bagaimana peserta UMKM ini yang kita latih dari tidak mengenal bahan atau dari bagaimana memperlakukan bahan, memilih dan memilah bahan itu sendiri, itu mereka belum tahu. Jadi di sini kita ajarkan dia caranya memilih, terus caranya dia memperlakukan bahan tersebut. Nah, di mana dia mendapatkan bahan tersebut, disinilah kita ajarkan. Di samping diberikan teori dan praktik, peserta juga akan diberikan kesempatan praktik magang di tempat usaha. Pelaksanaan magang ini bertujuan agar peserta bisa mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan di kelas dengan pelaksanaan di lapangan. Melalui kegiatan magang, peserta juga akan memperoleh pengetahuan praktis tentang pengelolaan usaha serta manajemen usaha sesuai SOP. Ayana dan Regita, Bali TV.